إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلى Amma ba'du, yang saya muliakan, yang kami sama-sama muliakan, yaitu Tuan Guru kita, Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan juga kepada Tuan Guru kita, Profesor Abdurrahman Haki, yang juga hadir bersama kita, bihin-bihin, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu semuanya, jamaah yang hadir pada malam hari ini, bahwa malam hari ini adalah kita akan mendengarkan sama-sama pengajian atau ceramah Mau'idhatul Hasanah Tazkirah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu sempena atau dalam rangka pembukaan Majelis Tafsir Al-Quran Zanjabil bagi tahun 2022, dan acara ini diselenggarakan atau bekerjasama dengan An-Nafi, Wan Haji Hadijah, dan Zanjabil, serta Permai Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, saya juga ingin menyampaikan tahniah kepada Tuan Guru kita, Profesor Dr. Abdul Somad, yang telah baru-baru ini memperoleh gelaran Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari salah satu university di negeri jiran Malaysia, karena dipandang berhasil dalam menggerakkan dakwah Islam khususnya di rantau atau kawasan Asia Tenggara. Kita doakan kepada Tuan Guru kita semoga tetap istiqomah menyebarkan ilmu agama Islam terhadap kita semuanya yang ada di rantau Asia khususnya, dan yang ada di dunia ini pada umumnya. Amin. Kami mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan tazkirah daripada Tuan Guru kita yang insya Allah akan segera dimulai, dan tazkirah ini insya Allah akan mengambil masa sampai 9.45. Nah, kemudian nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Tuan Guru kita. Dan yang terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita juga. Oleh itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami mempersilahkan kepada Tuan Guru kita untuk menyampaikan tazkirah pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Muhyiddin Umar
Yang sama kita hormati Al-Mukarram, guru kita Dr. Abdurrahman Haqqi, para asatidz yang tak boleh saya sebutkan satu persatu. Bersama kita juga ada Puan Nur Khadijah beserta jamaah pengajian yang ikut dalam program kita pada malam hari ini. Insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita adalah membumikan Al-Quran dalam era new normal. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, hanya saja sebab COVID-19 ini membuat jarak kita menjadi agak lebih jauh. Saya yang selama ini ke Brunei dalam setahun 2 kali, tapi selepas lockdown pada bulan Mac 2020 sampailah 2022, tak terasa sudah 2 tahun. Tapi meskipun demikian kita tetap berjumpa, bersua di dalam kajian-kajian online. Jadi kita kembali kepada pangkal kaji bahwa bagaimana membumikan Al-Quran. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dengar. Apakah berbeza antara normal dengan new normal? Tak ada beza. Kita boleh mendengar. Selepas ada COVID pun kita tetap mendengar. Jadi bacaan Al-Quran saya di Indonesia didengar oleh para penuntut ilmu pelajar di Brunei Darussalam. Dan bacaan Al-Quran orang di Brunei pun saya boleh dengar di sini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membumikan Al-Quran sebab jarak, sebab COVID, sebab wabah ini. Maka kita tetap mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan bacaan orang lain. Jadi perlu kita buat hari ini grup-grup di WhatsApp. WhatsApp ada grup yang kalau selama ini hanya grup kiriman posting berita, cerita, gambar, video. Cubalah kita pada poin yang pertama ini adalah bagaimana kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kita kirimkan dalam bentuk voicemail bacaan. Jadi kalau satu grup ada 20 orang, 30 orang, ada satu ustaz yang boleh membetulkan, mentashih, mengkorek bacaan. Ini bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak terhad pada tempat. Boleh saja ustaznya di Brunei Darussalam, pelajar yang ikut program ini ada di Riau, ada di Jakarta, ada di Semenanjung, ada di Kuching, ada di Sarawak, ada di Brunei Darussalam, maka semua boleh mengirimkan suara dan ustaz membagikan penilaian bahwa ini baik, ini kurang baik, ini tak betul. Jadi kita mulalah serius. Bukan setakat sebatas pada marilah kita membumikan Al-Quran. Tapi lepas tu kita tak ada buat program. Saya mau selepas kita bahaskan malam ini, selepas ini kita buat dia menjadi wujud yang nyata. Ada grup-grup yang untuk mentasmi', mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turun bukan dalam bentuk kertas yang turun dari langit. Al-Quran itu adalah suara Jibril yang didengar oleh Rasulullah SAW, suara Nabi yang didengar oleh sahabat, suara sahabat yang didengar oleh tabi'in, suara tabi'in yang didengar oleh tabi'in. Jadi suara itulah yang diperdengarkan, suara bagaimana ain, suara bagaimana ghain, suara bagaimana wa, bagaimana ta, bagaimana gunnah, bagaimana qalqalah, sughra, qalqalah kubra. Min qablikum waladdallin. Jadi new normal tidak membatasi kita. Saya pikir new normal memberikan kita peluang lebih besar. Dulu bila kita nak pergi mendengarkan bacaan, kita mesti bersiap-siap, ambil masa di jalan, selepas itu sampai ke rumah tuan guru, mesti tunggu dulu, kemudian seorang-seorang maju untuk mendengarkan bacaan. Sekarang tak. Kita rakamkan, recording, lepas itu kita boleh kirimkan, guru boleh dengar, lepas itu dia bagi penilaian. Dari muka surat 50, dari ayat sekian ke ayat sekian, ada kesalahan. Yang penting kita serius untuk membetulkan bacaan. Pada masa new normal ini, amat sangat boleh kita buatkan grup-grup
untuk mentashih, membetulkan, meluruskan bacaan yang salah. Jadi level yang paling bawah adalah mendengarkan. Membiasakan diri kita untuk mendengar para qari. Kita dengarkan bacaan Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'ud Ash-Shuraim, dari Mesir ada Syekh Mustafa Ismail, ada Syekh Ahmad Nu'aina, ada Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ada banyak sekali para masyayikh, ada Affasi, kemudian dari negeri-negeri kita banyak sekali para qurra, para hufaz. Maka kita dengarkan bacaan, sebab Al-Quran ini meniru bagaimana mereka melafazkan bunyi, dan YouTube boleh menolong kita untuk membetulkan, walaupun nanti kita mesti, sebab kalau kita mendengar hanya searah saja, monolog, hanya kita dengarkan para masyayikh. Tapi bila kita ada ustaz, kita boleh dialog. Kalau kita ada salah, dia boleh luruskan, ini tak betul, ini perlu diperbaiki. Ini yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, membaca. Lepas kita dengarkan, lalu kemudian kita coba membaca, lalu kemudian Nabi pun tetap mendengarkan dan memperdengarkan. Nabi mendengarkan bacaan sahabat dan Nabi membaca, sahabat mendengar. Jadi bukan saya ustaz, lalu saya tak mahu lagi mendengarkan bacaan saya. Tidak. Saya membaca, murid-murid pun mendengar. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal, kata Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana mungkin kami membaca Quran kepada engkau, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Kami membacakan Quran kepada engkau. Engkau yang menerima Al-Quran. Kata Nabi, Iqra, bacalah. Aku ingin mendengar bacaan kamu. Abdullah bin Mas'ud pun membaca ayat Quran sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min qabli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidah fa idza 'ainahu tazrifan. Menggenang air mata Nabi, sedih sebab ayat itu bercerita bagaimana nanti setiap umat berkumpul dan setiap umat itu ada nabi yang menjadi saksi, dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi untuk semua umat manusia, sebab dia wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabi Muhammad diutus, dikirim untuk kepada seluruh umat manusia. Jadi kita mendengar, kita memperdengarkan bacaan. Ini yang pertama mendengar, yang kedua membaca dan memperdengarkan bacaan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim. Tidak dihitung kira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin 'ashru amsalihha. Setiap huruf ada 10 kebaikan. Yasin 20. Moha 20. Alif lam ra 30. Jadi memberikan motivasi, semangat untuk membaca Al-Quran. Ada fadail, keutamaan. Man qara'a surata Yasin lailatal Jumu'ah. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, hingga Jumat yang akan datang. Ini baik sekali kita rakamkan bacaan surah Yasin dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Maka dengan membaca tenang, kita rakam, boleh kita ulang-ulang balik, atau kita posting, kita upload ke channel YouTube kalau ada. Maka ini bukan ala sabilir riya, bukan untuk memperlihatkan supaya dipuji orang. Bagi sesiapa sahabat kawan, bila mendengar ada yang tak baik, boleh kita luruskan sama bacaan ini. Nah, ini amat sangat baik sekali. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu ma bainal jumu'ataini. Surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat memberikan cahaya hingga Jumat akan datang sepekan. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, ghufira asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan. Kemudian
Bilal bin Rabah pernah menjaga Baitul Mal, menjaga zakat. Kemudian ada seorang pencuri ditangkap oleh Bilal. Kata dia, aku mencuri ini sebab aku fakir. Oh, kalau begitu engkau bagi zakat. Bilal, aku ajarkan engkau satu ayat, bila kau baca engkau tidak didekati syaitan. Esok hari Bilal menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, dia itu tidak pernah betul cakap dia, tapi sekali ini betul. Dia adalah syaitan, dia adalah jin yang mengatakan bahwa mereka takut kepada bacaan ayat kursi. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah pada awal malam, maka dipeliharakan Allah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumah, maka tidak didekati syaitan dan keutamaan-keutamaan. Ada di dalam Al-Quran itu 30 ayat bila dibaca terpelihara dari azab kubur, yaitu Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walaupun Al-Quran secara keseluruhan adalah kalamullah utama, tapi di antara itu ada lagi beberapa yang lebih utama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran kita baca 3 kali. Lalu kemudian 11 ayat membuka simpul-simpul sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dan beberapa surah-surah ayat-ayat yang utama yang baik. Namun kita tetap membaca, baik mengkhatamkan Al-Quran min awwalihi ila akhirihi, dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampailah kepada An-Nas. Wa idza khatimul Qur'ana. Kana Anas bin Malik, idza khatimal Qur'ana, kalau mereka mengkhatamkan Al-Quran, Anas bin Malik kalau dia mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu. Dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya, lalu kemudian mereka berdoa bersama. Inilah dia majelis khatam Al-Quran. Jadi kalau dulu majelis khatam Quran manakala anak berkhitan, majelis khatam Quran sebelum malam berinai, walimah nikah, majelis khatam Quran anak-anak sekolah. Sekarang tidak terbatas, kita boleh buat majelis khatam Quran lebih ramai daripada normal. New normal kita boleh buat majelis khatam Quran. Malam ini saja yang ikut program kita 464. Kita boleh uploadkan, kemudian akan ditonton di channel YouTube lebih ramai lagi. Jadi demikian juga kita boleh buat majelis khatam Quran online. Setiap orang membaca satu surah. Ini disebut dengan qiraatul idarah. Idarah artinya bergiliran. Boleh satu orang satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu qiraat idarah juga namanya. Atau 5 ayat. Atau satu surah. Satu surah membaca Iqra. Satu surah membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun sampai habis. Surah berikutnya dibaca orang. Ini pun namanya qiraatul idarah juga. Qiraatul idarah membaca berganti-gantian atau membaca bersama-sama, maka hukumnya la ba'sa bih. Hukumnya boleh, kata Imam Ibn Taimiyah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, qiraatul idarah mustahab, dianjurkan sebab membagi semangat, suara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka bersemangat kita membaca. Tidak ada menghalangi kita untuk membuat program ini pada masa new normal. Yang pertama mendengar, selepas itu membaca, apakah surah-surah pilihan, atau kita baca satu hari kita ada program 1 jam misalkan, dari waktu yang kosong, 1 jam membaca, selepas itu ke atas memahami. Terkadang kita terlalu lama membahas non mati, berjumpa dengan qaf.
membahas tentang nun sukun berjumpa dengan waw min waraihim, membaca mat segala macam, padahal sebenarnya ada tangga lagi. Kita anggap kita sudah sampai kepada last destination, sudah hampir pada tujuan akhir, padahal belum. Pertama mendengar, selepas itu kita membaca idgham, ikhfa, qalqalah, gunah bila gunah, naik lagi kita mulai pahamkan bacaan Al-Quran. Memahamkan bacaan Al-Quran ini pun dengan masa new normal tidak menjadi penghalang bagi kita, walaupun kita tak boleh berjumpa. Kita boleh buat majelis memahami makna surah Yasin. Kenapa Ustaz selalu baca Yasin? Sebab saya tengok di Brunei Darussalam, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di surau-surau surah Yasin. Malam Jumat baca surah Yasin. Membaca surah Yasin baik. Tapi alangkah eloknya kita baca, kita faham makna. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu, kami kunci, kami tutup. Ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna, kami buat berbicara. Aidihim, tangan mereka. Wa tashhadu, bersaksi. Arjuluhum, kaki mereka. Bima, terhadap apa. Kanu, yang dulu. Yaksibun, mereka lakukan. Nah, jadi memahami kata-kata ini, tapi jangan dibuat menjadi beban berat. Setiap orang mesti menghafaz. Sebab kita dengan bertambah umur ini, saya susah untuk mengingat-ingat. Mengingat nama orang pun kadang susah. Mengingat nama kota, mengingat nama buku, susah. Jadi kita memahami makna vokabularis, mufradat kata-kata dalam Quran itu secara global saja, secara umum. Kita tidak hafazkan satu-satu. Bagi yang tak sanggup, bagi yang lagi muda-muda, kita tidak bebankan orang. Kita jelaskan, kita bagi tahu ini maknanya. Siapa yang boleh ingat-ingat, yang tak ingat tak apa, yang penting dia faham secara secara umum. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa nanti mulut akan terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas semua yang kita lakukan dulu. Cukup. Yang penting dia faham maknanya tanpa apa ni satu-satu, sebab ini nanti akan membuat orang futur, dia malas untuk belajar. Apalagi kalau kita tanya-tanya, ini apa, ini apa. Sebab mungkin dia akan rasa malu, rasa segan dan lain sebagainya. Kalau di kelas itu tidak berbeza usia. Tapi itu bagi sebagian orang membuat dia motivasi. Bahkan dia minta tanya, nanti kalau ada kelas kita tanya. Nah, ini baik sekali. Jadi kelas-kelas tadi ada tingkatan. Ada kelas istima' mendengar, ada kelas qiraah membaca, ada kelas tarjamah, menterjamah. Bacaan-bacaan sholat kita. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Idza, apabila. Saja, malam menutupi siang. Ma, tidaklah. Wadda'a, meninggalkan. Ka, engkau. Ma wadda'aka. Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Wa maqala, tidak membiarkan engkau. Walal akhiratu, sungguh akhirat. Laka, bagi engkau. Khairum, lebih baik. Minal ula, daripada kehidupan dunia. Nah, ini amat sangat baik. Saya anjurkan untuk kajian program tarjamah level 3 ini. Istima' mendengar, qiraah membaca, tarjamah itu eloknya ayat-ayat yang biasa kita baca salat lah. Dari wadduha, Yasin, selepas itu wadduha, dari wadduha ke bawah. Sebab di salat tarawih pun selalu kita baca itu, dalam salat kita hari-hari pun kita baca itu, tiap malam Jumat, bahkan ada yang tiap malam membaca surat Yasin. Jadi kita prioritikan kepada surah-surah, ayat-ayat yang selalu kita baca supaya kita boleh faham. Supaya kita wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, orang-orang yang ketika ayat itu dibacakan zadatuhum imana, iman dia bertambah. Level pertama istima' mendengar, level kedua qiraah membaca, level ketiga tarjamah mengartikan satu kata-kata. Level keempat mulai kita baca tafsir. Ma, tidaklah, wadda'a, meninggalkan, ka, engkau, Rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Engkau di situ siapa? Nabi Muhammad SAW. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Mengapa Allah menurunkan ayat? Untuk membantah ucapan Ummu Jamil, istri
Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, wadda'aka syaitanuk. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Sebab lama wahyu tak turun. Kenapa wahyu lama tak turun? Ternyata ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Datang Khawlah mengambil batang sapu, dia ambil. Bangkai tidak busuk bau sebab Makkah panas. Beza dengan tempat kita yang lembab sehingga bau busuk. Maka tidak berbau, sudah kering. Selepas dibuangkan, turunlah Jibril alaihissalam membawa ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ayat ini membantah. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa engkau lama tak datang Jibril? Sebab ada bangkai anak anjing. Satu ayat di dalamnya terkandung banyak makna. Yang pertama, bahwa tidak boleh memelihara anjing. Bangkai anak anjing pun boleh menghalangi turunnya malaikat rahmat. Yang kedua, bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu datang daripada Allah. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka tak perlu menunggu lama sampai istri Abu Lahab mengolok-olok mengejek. Kalau Abu Lahab mengejek, terus saja keluarkan ayat. Sebab buatan dia, tapi dia tunggu sampai ayat turun, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketiga, menjawab pertanyaan selama ini kenapa orang Melayu dalam majelis khatam Quran dibaca dari wadduha sampai alam nasrah sampai ke An-Nas bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir? Sebab Nabi senang hati dengan turunnya ayat ini, maka manakala turun ayat itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kata Nabi, maka kita pun bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wadduha wallaili idza saja. Jadi level istima' mendengar, qiraah membaca, terjamah ketiga, mulailah kita baca tafsirnya. Kalau dalam satu ayat itu ada kandungan tafsir, ada kandungan tafsir fiqh, ada kandungan tafsir akidah, ada kandungan tafsir psikologi, ada kandungan tafsir bagaimana tentang masalah ketenteraan, ada dalam masalah sosial, maka kita buatkan satu-satu menjadi amat sangat baik. Kalau dia boleh menjadi sebuah tafsir, maka boleh bercabang-cabang. Ada tafsir video. Tafsir video bagi orang yang bila mengaji dia ingin tengok gambar. Tapi ada juga orang yang tidak terlampau suka tengok gambar, dia ingin mendengar voice, suara saja. Maka elok sekali dengan mic yang cantik, yang bagus, suara jernih. Maka suara yang elok ini bagi orang yang dalam perjalanan, dia drive, bawa kereta, dia mendengar suara, maka ini pun baik sekali. Tafsir boleh diuploadkan, kajian-kajian tafsir, sehingga boleh ditonton di channel YouTube, boleh dinikmati orang banyak. Pun dalam kajian tafsir, new normal tidak menghalangi, COVID tidak menjadi penghalang untuk kita buat kajian-kajian. Kajian surah-surah pendek, kajian boleh dari pangkal, dari kajian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, lalu kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan terus ke atas. Atau diambil daripada Wadduha, atau dari Amma Yatasa'alu. Ini baik sekali. Kata Syekh Muhammad Abduh, mengkaji Al-Quran itu dari Amma Yatasa'alun, juzuk 30. Kenapa? Sebab dalam juzuk 30 inilah bercerita tentang kiamat, tentang mati, dunia akan hancur. Penanaman akidah. Sebab kalau kita terus saja masuk ke dalam ibadah, masuk ke dalam sholat, puasa, orang rasa beban. Tapi kalau kita tanamkan dulu juzuk 30 ini, tafsir juzuk 30, juz amma. Tanamkan tentang masalah bahwa kita akan mati, harta ini semuanya tinggal. Maka akan membangkitkan kekuatan. Apa yang akan kita bawa bekal mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika kita ingin punya bekal banyak,
Di situ nanti setelah sempurna akidah, barulah masuk pembahasan tentang sholat, zakat, puasa, haji, istighfar, baca Quran, zikir, sholat sunat, dan lain sebagainya. Jadi yang dikuatkan awal-awal itu adalah akidah tentang kematian, tentang bangkit dari kubur, tentang kiamat, tentang padang mahsyar, dan itu terkumpul banyak pada juzuk 30. Nah, apakah new normal menghalangi kita untuk melakukan 4 ini? Istima' mendengar, qiraah membaca, tarjamah mengartikan, tafsir. Keempat-empat ini boleh berjalan sekali. Dan alangkah eloknya kalau kita buat di akhir ayat itu, amma yatasa'alun. Di ujung ayat yatasa'alun itu kita buatkan kod. Kita buat kod sehingga ketika nanti mushaf, tulisan Al-Quran, dalam satu ayat boleh 4-4-nya ada. Amma yatasa'alun. Baca, mendengarkan. Kemudian kajian tajwidnya, tahsinnya. Ada idghamnya di situ. Bagaimana makharijul huruf amma. Macam mana mat yatasa'alun. Jadi yang pertama mendengar, yang kedua kajian bunyi, yang ketiga amma, tentang, ma apa, yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Apa yang sedang mereka tanya? Lalu kemudian tafsir. Di ujung ayat itu kita bagi kod sehingga orang tinggal tengok saja kod, selepas itu dia boleh dapat 4. Jadi kalau kita buat, kalau berkumpullah beberapa asatidz dengan orang yang pandai membuatkan kod dalam setiap ayat ini, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan setakat mushaf saja, tapi mushaf yang tersambung dengan internet. Sehingga orang dengan itu dia boleh dengar. Oh, ini bunyinya, ini bacaannya, ini tahsinnya, ini tarjamahnya, ini. Sekarang ini kita boleh kadang kita tengok ayat, kita tulis di Google ayat amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Kita hanya boleh tengok tulisan. Kalau nak suara, buka lagi YouTube. Kemudian nak tafsir, cari lagi tafsir siapa. Kita boleh satu package, satu ayat, orang boleh dapatkan 4 sekali dalam satu kod. Jadi kalau boleh kita programkan macam ini, program pada masa COVID menghasilkan sebuah karya. Tafsir juz amma, juzuk 30, tafsir kod yang boleh tersambung dengan internet, maka semua orang boleh menikmati dan kita boleh share free. Semua orang boleh dengar seluruh negeri selama dia guna bahasa Melayu. Atau yang nanti akan translator boleh bagi ke bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini jalan. Yang 4 ini jangan kita anggap sebagai tujuan. Yang 4 ini jalan. Dari mulai istima', mendengar, qiraah, membaca, tarjamah, lalu kemudian tafsir, itu jalan. Adapun tujuan daripada 4 ini adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Adapun tentang perbuatan ini kita tak perlu share. Kita cukup beramal, orang lain yang akan menengok. Kayak yang 4 tadi kita share. Adapun yang kelima ini tentang kita mengamalkan isi Al-Quran dalam perbuatan kita, orang akan tengok, orang akan nilai. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, yang akan menengok amal kamu Allah, wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang-orang beriman. Kita amalkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau datang orang jahil berkata tak baik, mereka tetap mengatakan salam, kedamaian, keselamatan, kebaikan.
Al-muslim, orang muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain min lisanihi wa yadih, daripada lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita pahamkan demikian, maka insya Allah kita membumikan Al-Quran di era new normal. Lebih produk yang kita hasilkan selama sebelum new normal dengan new normal, saya rasa banyak yang kita boleh buat. Sebab manusia manakala terjadi sesuatu dia akan duduk berfikir. Apa yang diinginkan Allah dengan COVID ini, kita berfikir apa yang boleh kita hasilkan. Apa yang boleh kita buat sehingga ketika kita nanti mati menghadap Allah, kita sudah meninggalkan sesuatu yang bermakna. Kalau selama ini kita saya datang ke Brunei, lepas itu bagi tazkirah, bagi tausiah, ke masjid, ke universiti, lepas itu balik. Tapi dengan adanya ini kita berfikir, kita nak buat satu mushaf. Mushaf ini berisi 4. Mungkin belum boleh buat 30 juzuk. Juzuk 30 saja dulu. Maka sesungguhnya kita sudah melakukan sesuatu. Dan ketika kita mati, dia masuk dalam ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat buat internet connection nampaknya tuh ada sedikit gangguan sehingga Tuan Guru kita itu terhenti sebentar. Para jemaah harap bersabar sebentar. kita boleh tafsir. Kita izin ke Ustaz Abdul Rahman Haqqi dengan tambah-tambah untuk tafsir. Kemudian untuk tarjamah, ada yang kita ambil tarjamah dari Quran, tarjamah bahasa Melayu, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia. Kita tengok mana yang sesuai, kita ambil dari tiga-tiga. Selepas itu kemudian bacaan suara qari, kita ambil qari yang menurut kita senang, kita selesa, yang boleh jelaskan bagaimana tajwid, hukum hakam yang terkait dengan tajwid. Kemudian suara qari, suara boleh kita ganti-ganti. Surah An-Naba qari fulan, nanti surah Ad-Duha fulan, surah ini fulan, sehingga ada bermacam-macam qari sehingga kita kadang tidak boring hanya pada satu bacaan saja, hanya pada satu kajian saja. Ini akan memotivasi kita untuk lebih belajar dan manfaatnya luar biasa. Sehingga tidak lagi kita berfikir dengan COVID-19, kita berhenti belajar, berhenti baca Quran, berhenti mengaji. Ini hanya pada berjumpa atau tidak berjumpa langsung. Perjumpaan, berjumpa ataupun tidak, maka semangat kita akan terus bertambah-tambah. Tapi sebagai manusia, tentulah ada pengaruh kalau kita dengan orang ramai atau dengan tidak. Saya pun kalau menyampaikan dengan orang ramai, sebab manusia ini ada ruhnya, ada jiwanya, ada matanya, ada respon, bagaimana dia mendengarkan, suka, tak suka, itu berpengaruh. Jadi dengan new normal ini, kita seakan-akan kita sedang berbicara sendiri, tapi kalau kita merasa kita sedang diperhatikan Allah, niat kita karena Allah. Jadi dengan new normal juga memperbaikkan hati kita. Boleh jadi Ustaz Abdul Somad selama ini bila dia bersemangat karena dia ditengok orang banyak. Tapi bila tak ada orang dia biasa-biasa saja. Tapi kalau kita fahamkan bahawa ketika kita menyampaikan sesuatu, membaca Quran, sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kerana engkau tak boleh menengok Allah, Allah yang memandang engkau. Walaupun jamaah Brunei tidak ada di hadapan saya, jamaah dari Malaysia tidak mendengar,
Tapi yang mendengar, yang memperhatikan adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan tajuk kita dalam era new normal, kita tetap membumikan Al-Qur'an. Saya berharap tidak setakat tazkirah malam ini, tapi selepas ini ada yang boleh kita buat. Seelok-eloknya satu juzuk 30. Tapi andai pun tidak, kita cuba saja dulu amma yatasa'alun. Tapi andai amma yatasa'alun ini pun terlampau panjang, kita pilih wadduha saja dulu. Wadduha dengan 4 tadi. Wadduha, satu qari membaca. Selepas itu wadduha, kajian tajwidnya. Selepas itu wadduha, makna tarjamah, wadduha asbabun nuzul dengan tafsir pendek. Selepas itu buatkan satu kod, share, sehingga ketika orang gunakan itu dia boleh dengar. Satu surah untuk sebagai contoh saja. Selepas itu nanti akan pindah kepada surah-surah yang lain. Mudah-mudahan dalam beberapa hari, bulan dapatlah juzuk 30. Maka Masya Allah, Tabarakallah, dibagi namanya tafsir new normal, karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, cara-cara kita untuk membumikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus bersemangat walaupun dalam keadaan yang tidak seperti biasa, tidak normal. Saya kembalikan ke moderator kita, Al-Mukarram Ustaz Muhyiddin Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Tuan Guru atas tazkirahnya, mauidhatul hasanahnya, yaitu membumikan Al-Quran di dalam era new normal, di mana ada beberapa level untuk mempelajari Quran, yaitu istima', mendengar, qiraah, tarjamah, dan juga tafsir. Ada di chatroom ada beberapa soalan Tuan Guru yang ingin moderator sampaikan. Di antaranya yaitu pertama yaitu Ustaz, bisakah kita mengaitkan apa yang terjadi pada umat Islam yang dalam kedoifan perpecahan hari ini dengan ayat waqala rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 30. Begitu Ustaz. Ustadz masih di sana? Ya. Masih. Baik. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura, matruka. Hajara, meninggalkan. Hijrah, meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Mahjura, meninggalkan Al-Quran. Umat ini meninggalkan Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, bangsa ini maju kerana Al-Quran. Maka kalau kita tinggalkan Quran, kita akan hilang. Kita akan musnah. Kalaupun kita maju dalam bidang ekonomi, politik, maka kita tetap akan tinggal dalam akidah. Mungkin baldatun thayyibatun, tapi tidak wa rabbun ghafur. Sedangkan maju. Itu kenapa Europe maju? Kalau kata setengah, Amerika kenapa maju? Baldatun thayyibatun, tapi tidak wa rabbun ghafur. Sedangkan maju menurut Islam itu adalah masa Rasulullah SAW, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, masa Khulafaur Rasyidin, masa Umar bin Abdul Aziz, masa Harun Ar-Rasyid, masa Salahuddin Al-Ayyubi, masa Muhammad Al-Fatih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Jadi kalau kita mahu baldatun thayyibatun, walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini aman, beriman, wattaqau, bertakwa.
La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah. Minas sama, dari langit, wal ardi walakin kadzabu. Tapi kalau mereka mendustakan ayat ini, mendustakan Al-Qur'an, akhadnahum, kami cabut keberkahan. Kalaupun ada harta melimpah, ada banyak duit, tapi tak ada barakah, ini disebut dengan istidraj, azab yang tertunda. Jadi apa yang kita bahaskan malam ini, membumikan Al-Quran, bagaimana supaya umat ini jangan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka meninggalkan Al-Quran. Kalaulah boleh kita buat tafsir yang saya sampaikan tadi, ada suaranya, tidak mesti memegang kitab, hanya dengan kod saja, tersambung dengan internet, maka amat sangat mengembalikan umat ini kepada Al-Quran. Ini usaha kita insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuan Guru. Ada lagi soalan daripada jamaah, yaitu mengenai sholat sunnah, Tuan Guru. Jadi jika waktunya itu sempit, sholat sunnah digabung dalam satu sholat, contoh sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid digabung menjadi sama syukrul wudhu atau sama duha. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barangkali ini di luar tema. Silakan guru kita untuk langsung menjawabnya. Orang yang masuk ke dalam masjid, waktunya tinggal 2 menit menjelang iqamah, maka dia sholat qabliyah. Usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Otomatis dia dapat tahiyatul masjid. Saya ulang sekali lagi. Satu niat. Kalau dia sholat qabliyah, dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah. Begitu kata ahli fikih. Contoh lain. Kalau tadi sunat dengan sunat. Dibuat satu sunat, automatically dapat 2 sunat. Dibuat qabliyah, dapat tahiyatul masjid. Mandi pada hari Jumat, sunat. Tapi ada orang, mohon maaf, dia junub. Esok pagi dia mandi junub. Maka otomatis dapat mandi sholat sunat Jumat. Antara yang wajib dengan yang sunat. Ini pembahasan pertama. Bahwa ada satu amalan, kalau kita buat, secara automatically, secara langsung dapat 2 sekali. Tapi ada pula, contoh ketiga, masih sama macam yang tadi. Orang yang berpuasa mengqadha di bulan Syawal. Dia qadha 6 hari di bulan Syawal. Nawaitu sauma qadha'in. Aku berniat puasa qadha di bulan Syawal. 6 hari. Otomatis dia dapat pahala puasa sunat 6 hari Syawal. Qadha'nya dapat, sunatnya pun dapat. Walaupun niatnya satu. Ini 3 contoh yang disebutkan para ulama. Nah, pembahasan yang kedua. Bagaimana kalau dia berniat salat sunat wudu, salat tahiyatul masjid, salat duha. Dia masuk ke dalam masjid. Usolli sunnatat duha wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu dalam sekali. Ikhtilaf ulama. Saya kalau ada ikhtilaf, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf lebih utama. Tapi kalau dia pakai kepada yang membolehkan, boleh kita mengambil pendapat. Kalau ada 5 pendapat ulama fikih, kita ambil salah satu. Selama ada pendapat ulama, boleh kita ambil. Jadi kalau membaca kitab fikih itu banyak sekali. Wa qala fulan jaza. Wa qala fulan la yajuzu. Diambilnya pendapat yang membolehkan. Dalam satu masalah tetap akan ada 3. Yang pertama mutasyaddid, yang keras, yang ketat. Yang satu mutasahil. Kata dia mudah boleh. Yang tengah adalah mu'tadil, pertengahan.
Saya selalu dalam masalah ini pertengahan. Saya membolehkan siapa yang mengikut kalau ada yang pendapat. Tapi kalau saya sendiri keluar daripada khilaf lebih utama. Al-khuruju minal khilafi aula. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selanjutnya itu ada soalan dari salah satu jamaah kita juga yang menanyakan, Ustaz, bagaimana menjaga hati kita agar tetap untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang ditimpa musibah atau ujian hidup. Silakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Zikran katsira, sebanyak-banyak. Sebanyak-banyaknya berapa? Abu Hurairah menyimpul tali. Tali itu disimpul dia alfa uqdah 2000 simpul. 2000 simpul. Yusabbih dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kitab ini terpercaya, Imam Zahabi minal mutasyaddidin, ketat dalam masalah riwayat. Riwayatnya sahih. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi, supaya membiasakan hati, kita mau wirid berapa? Saya tidak mewajibkan jamaah mesti mau wirid 1000. Enggak. Terserah mau buat berapa, tapi buat zikir wirid wajib. Kalau mau ikut Abu Hurairah 2000 sebelum tidur malam. Kami dulu waktu bersuluk sehari Allah 15.000. Masa suluk. Dari ba'da subuh sampai tidur malam. 15.000. Selama 10 hari 10 malam. 15.000 kali 10, 150.000 untuk menanamkannya di dalam. Setup. Jadi kalau kita ambil satu program di Play Store untuk men-setupnya ke dalam handphone kita supaya dia lekat, maka lebih banyak. Zikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyak. Berapa? Jadi dalam masa suluk tu satu hari 15.000, 10 hari 150.000. Selepas itu nanti Tuan Syekh mewajibkan sekian. Jadi kalau ada jamaah mewajibkan dirinya. Ada tarekat ini mewajibkan murid 165. Ada tarekat ini mewajibkan istighfar 100. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. La ilaha illallah 100. Sesungguhnya itu semua bilangan-bilangan itu untuk menguatkannya di dalam. Awal-awalnya kita masih hitung kira lagi. Ada di Mesir, di Shubra, namanya Syekh Salahuddin, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Beliau Syekh Saifuddin, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Di majelis itu tidak ada tasbih. Jadi tidak pakai tasbih. Tidak main hitung kira lagi. Jadi pakai nafas tarik, hembus. Tarik, satu kali zikir, hembus sekali. Tarik, hembus sekali. Jadi kalau la ilaha illallah sekali tarik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sedang bercerita dengan orang, dia di dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sedang berhenti, tak ada tamu, tetap la ilaha illallah, la ilaha. Zikir itu dua. Satu di mulut. Yang paling afdal, mulut berzikir, hati mengingat. Connect. Tapi kalau sedang cerita dengan orang, sedang mengajar, mulut bercerita, hati tetap berzikir. Jangan putus. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman.
Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Ada yang zikirnya la ilaha illallah, zikir juga. Ada yang zikirnya Allah Allah, 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 Allah. Ada zikirnya alhamdulillah, ada zikirnya Allahu akbar, ada zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ada zikirnya la haula wala quwwata illa billah, ada zikirnya ada zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada zikirnya istighfar. Jadi semua ini zikir. Kalau kita sudah terbiasa berzikir, terbiasa kita berzikir, macam bawa kereta juga. Kadang-kadang agak mengantuk sikit, dia balik lagi. Agak-agak ke kanan, dia balik lagi. Agak-agak ke kiri, dia balik lagi. Begitulah lebih kurang. Jadi kita biasakan aja zikir. Kalau ustaz sendiri apa yang ustaz biasakan? Istighfar. Astagfirullah. Menunggu azan subuh paling elok istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nanti habis sholat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak 100 bagus, 200 elok, 1000 lagi bagus. Makin banyak bagus. Nanti setelah itu jalan kemana? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah kita terbiasa, nanti nampak apa-apa, nampak senang, nampak susah, rasa lapang, rasa sempit, apapun balik kepada zikir. Mau mati pun kita balik zikir. Naik pesawat terbang, bergoncang dia balik pada zikir. Ada susah sikit hati, zikir. Senang pun zikir, susah pun zikir. Lapang pun zikir, sempit pun zikir. Begitulah lebih kurang tentang zikir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kaitannya dengan zikir dan juga tarekat, tadi ada soalan yang masuk juga, Ustaz. Mohon pencerahan. Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah merupakan zikrullah. Namun beberapa tarekat dalam kajiannya banyak saya temui selalu mengedepankan zikir talqin yang berijazah dari para guru-guru mereka, namun seakan kedudukan Al-Quran dalam kajiannya kurang terlalu dikembangkan, selain zikir talqin tersebut sebagai aplikasi kajiannya. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khair. Silakan Tuan Guru. Qari penghafal Quran di Indonesia ini. Qari penghafal Quran itu kebanyakannya banyaklah daripada Mamba'ul Quran Kudus. Banyak dari Mamba'ul Quran Kudus. Bersanad. Sanad qiraat Hafs. Syekh Arwani. Syekh Arwani, dia Syekh qiraat, Syekh Hafiz Quran, tapi dia mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat tak baca Quran, jahil. Kalau ada orang mengatakan orang tarekat tak baca Quran, oke, contoh lain, Sulaimaniyah. Sulaimaniyah di mana-mana ada Sulaimaniyah. Sulaimaniyah tahfiz Quran. Sulaimaniyah itu namanya Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan. Di seluruh dunia nih buka sekolah Sulaimaniyah. Di Indonesia nih ratusan Sulaimaniyah. Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan, qari, hafiz, ahli qiraat, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi tak ada orang tarekat tak baca Quran. Selepas mereka menghafaz Quran 30 juzuk, kalau sudah hafaz Quran, mengulang satu hari 2 juzuk. Mengulang 2 juzuk itu kalau sudah hafaz 1 jam. Hidup dia 24 jam. Mengulang hafalan Quran 1 jam, 2 juzuk. Selepas itu apa lagi? Kalau tak berzikir? Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tarekat hanya zikir saja tak baca Quran.
Cobalah pandang nih secara. Dia mursyid, dia hafaz Quran. Dia punya sekolah tahfiz Quran. Dia mengulang hafazan Quran. Mengulang hafazan Quran 2 juzuk sehari. Lepas itu dia berzikir. Jadi orang tarekat tetap menghafaz Quran, tetap membaca Quran, tetap berzikir. Apa zikir Naqsyabandiyah? Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Mulutnya tetap baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di dalam tuh Allah, 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 Allah. Zikir khafi itu tidak berbunyi, tak bersuara di dalam. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tuan Guru, ini ada sebenarnya itu banyak soalan, tetapi kami barangkali karena waktu juga yang tidak mencukupi, ya, kami akan bacakan barangkali antara 2 lagi soalan. Yang pertama, Assalamualaikum, mohon maaf di luar tema. Jika ada sebuah lembaga yang memberi beasiswa kepada pengajar dengan kontrak bahwa yang diberi beasiswa itu bersedia mengabdi sebagai pengajar di lembaga itu selama 10 tahun dan sebagai ikatan. Ada peraturan jika yang mendapat beasiswa itu melanggar kontrak, maka yang dapat beasiswa itu harus mengganti 2 kali lipat. Apakah penggantian itu termasuk riba hukumnya, Ustaz? Nah, begitu, Ustaz. Silakan, Tuan Guru. Di dalam bank syariah pun kita kena denda juga. Bank syariah, Islamic Bank, kena denda. Dalam bank konvensional juga denda. Kenapa denda dalam bank syariah tidak riba? Kenapa bank konvensional dendanya riba? Karena denda dalam bank syariah, Islamic Bank, itu tidak dibagikan kepada orang yang menyimpan uang. Tapi denda itu dipakai untuk maslahat ammah, untuk kepentingan umum. Maslahat ammah, kepentingan am. Untuk membina pesantren, untuk yang lain-lain. Jadi itu adalah gharamah, hukuman melanggar. Kita pun kalau ditangkap polis sebab melanggar sesuatu, dibawa ke pengadilan. Tidak pakai helmet, tidak bawa surat, lesen, denda di pengadilan. Abdul Somad dipanggil ke pengadilan, bayar Rp70.000. Apakah itu riba? Tidak, denda hukuman. Yang riba itu pinjam duit 100, bayar 150 karena lambat membayar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba. Ad'afan mudha'afah. Ustaz Muhyiddin, saya pinjam duit Ustaz Rp100.000. Nanti saya bayar tanggal 1 Mac. Sampai tanggal 1 Mac, saya tak bayar 1.100. Tanggal 2, 1.200. Tanggal 3, 1.300. Riba. Zada bertambah, nama bertumbuh. Bertambah, bertumbuh, berkembang. Adapun ini tadi adalah hukuman supaya orang riba tadi sengaja dibuat itu supaya duit bertambah-tambah. Sedangkan lembaga ini tidak. Supaya orang ini disiplin. Kamu akan dibagi scholarship, beasiswa, supaya mengabdi di sini. Kalau tak mengabdi, maka kamu balikkan. Negara pun juga begitu. Provinsi-provinsi, wilayah-wilayah yang membagi beasiswa, kalau anak-anak ini tidak tepat waktu, tak mengajar, maka didenda. Jadi tidak sama dengan riba. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Ustaz. Soalan selanjutnya itu berkenaan dengan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, izin bertanya, maaf keluar tema, apakah benar mustajabnya doa saat di sujud terakhir ketika sholat? Itu yang pertama. Soalan yang kedua, berdoa saat khotib sholat Jumat duduk di antara dua khutbahnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Kenapa sedang sujud paling dekat dengan Allah? Karena di situ dia paling merendahkan diri. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apa. Kening menempel ke lantai tempat di bawah tapak kaki. Disitulah paling dekat dengan Allah. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa di sujud terakhir. Hadis sahih Muslim. Maka banyaklah doa di sujud akhir itu. Tapi kalau doanya berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, jangan dilafazkan. Karena nanti batal. Dalam hati saja. Adapun berdoa antara dua khutbah, hadisnya am. Hari Jumat itu macam satu titik. Hari Jumat ini macam cermin, ada satu titik hitam di cermin itu. Siapa yang berdoa tepat pada cermin itu, maka doanya makbul. Ulama mengartikan satu titik itu 40 masa. 40 masa dari mulai petang asar masuk azan maghrib sampai petang maghrib menjelang azan maghrib. 24 jam itu ada 40 titik. Salah satu titiknya itu antara dua khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Naik khutib. Satu titik di antara 40 titik. Ijtihad ulama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Tuan Guru atas jawaban-jawabannya yang para jamaah sampaikan. Ada sebenarnya itu beberapa soalan lagi, tetapi nampaknya tidak cukup waktu yang kita ada pada malam hari ini. Ya. Nanti insya Allah kami akan usahakan untuk meng-copy paste pertanyaan-pertanyaan atau soalan-soalan yang masuk. Ya. Barangkali nanti tim daripada kami akan berusaha menyampaikan. Mohon maaf, ya, kami harus menyampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas soalan-soalan yang tidak dapat kami sampaikan pada malam hari ini, dan juga kepada yang raise hand pada malam hari ini. Ya, ada beberapa jamaah kita juga mohon maaf, ya, karena kami seperti yang sudah kami sampaikan, saya sampaikan di awal bahwa silahkan menulis soalan atau pertanyaan di kolom chat, ya, chat room, baru nanti akan kami sampaikan kepada Tuan Guru. Namun begitu yang masuk pun alhamdulillah terlampau banyak, ya, karena alhamdulillah pada malam hari ini jamaah yang hadir yaitu lebih di atas 500 jamaah. Jadi subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Pada pengajian malam hari ini yaitu yang bertema dengan membumikan Al-Quran di era new normal sempena atau dalam rangka pembukaan pengajian tafsir Al-Quran Zanjabil bagi tahun 2022. Sebelum kami menyampaikan kata penutup, kami ingin sampaikan kepada para jamaah bahwa acara ini yaitu diorganize oleh Anafi, Puan Haji Hadijah, dan juga Zanjabil, dan juga Permai Persatuan Masyarakat Indonesia. Oleh itu kami memohon kepada Tuan Guru kita untuk membaca doa penutup bagi jamaah kita semua. Dipersilakan kepada Tuan Guru Ustadz Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya pagi, petang, siang, dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir segala gundah gulana kesusahan kami. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir, mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma taqabbal minna, terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Ma dhahara minha wa ma batan. Min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.